Akankah keperkasaan dolar AS terus berlanjut? Kata inflasi tentu bukan merupakan hal asing di telinga kita. Apalagi, akhir-akhir ini isu mengenai resesi sedang merajalela. Artinya, pemberitaan stabilitas perekonomian sedang merebak dan meraja. Tapi, tahukah kalian apa itu inflasi? Jangan sampai salah mengartikannya. Inflasi adalah keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa. Bank Indonesia sendiri menyatakan bahwa inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi memiliki kebalikan, yakni deflasi. Deflasi sendiri merupakan penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Inflasi memiliki beberapa penyebab. Menurut laman resmi Kemenkeu atau Kementerian Keuangan, penyebab inflasi adalah permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa. Sehingga, nilai atau harga barang dan jasa tersebut mengalami kenaikan. Tak hanya itu, inflasi bisa juga terjadi karena peningkatan biaya produksi, uang beredar di masyarakat semakin luas dan permintaan dan penawaran semakin tinggi. Inflasi ekspektasi juga bisa terjadi di antara masyarakat. Hal itu terjadi karena masyarakat seringkali memprediksi sesuatu. Kekacauan ekonomi dan politik juga bisa menjadi penyebab inflasi selanjutnya. Sebagai contoh adalah apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Pada 1998 kerusuhan ekonomi dan politik terjadi sehingga harga barang dan jasa mengalami peningkatan. Nah, jika demikian bisa kita simpulkan bahwa inflasi memiliki dampak negatif pula. Di antaranya adalah harga barang yang tinggi membuat daya beli masyarakat terhadap barang tersebut turun. Terutama apabila konsumennya adalah masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Menurut Bank Indonesia sendiri, inflasi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat terus anjlok. Jika hal ini terjadi, standar hidup masyarakat menjadi turun. Dengan demikian, orang miskin menjadi tambah miskin. Jika di rata-rata pun, standar masyarakat yang rendah akan memiliki nilai yang buruk di mata global. Inflasi juga bisa menciptakan ketidakpastian atau uncertainty. Artinya, pegiat atau pelaku ekonomi tak bisa mengambil langkah pasti dalam mengambil keputusan. Sebab, inflasi yang tidak stabil menyebabkan masyarakat sulit melakukan konsumsi, investasi maupun produksi. Tentunya hal ini akan menghambat pertumbuhan atau progresivitas ekonomi. Tak berhenti sampai di situ, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding inflasi negara lain akan memberikan tekanan pada nilai mata uang domestik. Nah, setelah mengetahui aspek fundamental mengenai inflasi, mari kita mulai membahas tentang nilai dolar yang berkelindan erat dengan inflasi. Namun, sebelum masuk ke inti pembahasan, jika kalian menyukai video-video kami, jangan lupa klik tombol like, komen dan share, ya. Dengan demikian, kami akan semakin semangat untuk membuat video-video yang sejenis. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami untuk berlangganan video secara gratis. Hidupkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap video terbaru kami keluar. Indeks dolar atau DXY yang mengukur dolar AS terhadap rata-rata 6 mata uang utama lainnya, menyatakan bahwa indeks dolar telah meningkat 15% pada tahun 2022. Dengan ukuran tersebut, kini, selama 2 dekade, dolar Amerika Serikat mencapai titik terkuat. Dibandingkan kedua mata uang lainnya, AS dapat membeli mata uang lainnya dalam jumlah yang lebih banyak. Artinya, membeli dolar AS akan jauh lebih mahal. Jika sudah demikian, maka bisa kita pastikan bahwa hal tersebut memengaruhi urusan bisnis dan rumah tangga. Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa dolar AS bisa demikian kuatnya? Di antara penyebabnya adalah pimpinan Bank Sentral AS, Jerome Powell, telah menaikkan suku bunga. Sebab, ekonomi Amerika Serikat dirasa sehat dan diisyaratkan lebih banyak kenaikan suku bunga. The Federal Reserve atau The Fed, istilah untuk pimpinan Bank Sentral Amerika, mulai mengetatkan kebijakan moneter pada 2015 dan menaikkan suku bunga sebanyak 2 kali pada 2018. Tak hanya itu, krisis Argentina juga membuat rupiah dan mayoritas mata uang di Asia Tenggara turun. Hal ini tentu memiliki pengaruh besar pada kenaikan nilai dolar Amerika Serikat. Bahkan, krisis ini membuat pelaku pasar khawatir karena depresiasi peso Argentina mencapai 40 peso dari dolar Amerika. Sehingga, The Central Bank of the Argentine Republic mengalirkan cadangan devisa dalam jumlah tinggi untuk menstabilkan nilai peso.
Para analis memperkirakan bahwa keperkasaan dolar Amerika dan gejolak ekonomi global belum menemukan tembok penghalang, artinya gejolak ini akan terus berlanjut. Bahkan, Bank Dunia sendiri tak bisa lagi dengan mudah memprediksi gejolak ekonomi global. Sebagai contoh, Bank Dunia memprediksi ekonomi dunia akan melambat sebesar 0,7%. Namun minggu lalu, diubah menjadi 0,5%. Artinya perkiraan perhitungan ini masih berada di titik spekulasi. Namun, semua pihak tentu sepakat bahwa ekonomi dunia akan melambat. Kebijakan moneter di Amerika Serikat ini, kemungkinan akan terjadi capital outflows atau aliran modal keluar yang membuat dana segar dari negara berkembang banyak mengalir kembali ke Bank Amerika. Negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, Malaysia akan ditinggalkan oleh investor karena investasi yang lebih menarik di Amerika Serikat. Tentunya hal ini akan menyebabkan kerugian bagi negara-negara yang ditinggalkan. Maka dari itu, emerging market ini memberi banyak kerugian bagi hampir seluruh sektor ekonomi. Di lain sisi, Bank Sentral Jepang atau BOJ telah menimbulkan kerusakan pada dolar terhadap yen karena perluasan rentang perdagangan untuk obligasi pemerintah Jepang 10 tahun. Pada Kamis, tanggal 22 Desember dolar telah jatuh sebanyak 4,0% terhadap yen. Persentase penurunan harian ini terbesar terhitung sejak tahun 1998. Namun demikian, mata uang AS rebound pada hari Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022. Nilainya naik 0,4% pada 132,28 yen. Dalam skenario dasar bank, imbal hasil obligasi pemerintah akan terus memiliki tingkat kebebasan lebih daripada JGB. Mencatat bahwa suku bunga front end AS melebihi peluang resesi dan meremehkan siklus Fed. Hal ini dinilai akan mendorong dolar, yen lebih tinggi selama beberapa bulan mendatang. Namun, untuk saat ini posisi beli dolar, yen tertutup karena pasar kemungkinan akan memperkirakan perubahan kebijakan BOJ yang lebih berarti, yang menurut Bank Investasi AS itu adalah kemungkinan nyata. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai inflasi dan analisis kekekalan pada nilai dolar Amerika Serikat. Janganlah lupa untuk terus berpikir positif ya. Jangan sampai informasi ini membuat kalian semakin terpuruk. Ambillah sisi baiknya lalu teruslah melakukan peningkatan. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa untuk like, komen dan share video kami, ya. Terus berlangganan dengan YouTube channel kami secara gratis dengan cara klik tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.